Baik, di sini saya akan memberikan komentar terhadap video dari Pastor Gilbert Lumendong yang mengajarkan kuasa perkataan. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa istilah kuasa perkataan pada manusia itu adalah istilah yang salah. Sebab hanya Tuhan yang mempunyai kuasa perkataan. Nah, perkataan manusia mempunyai dampak atau pengaruh, bukan kuasa. Nah, itu harus dibedakan. Jadi, istilah yang tepat sebenarnya adalah dampak perkataan atau pengaruh perkataan, bukan kuasa perkataan. Karena istilah kuasa perkataan itu bisa menyesatkan orang. Dan saya akan berikan buktinya pada video ini ya. Untuk itu mari kita saksikan video dari Pastor Gilbert Lumendong. Kuasa perkataan, sama-sama bilang sama saya perkataan. Kenapa kita bersuka cita? Karena di dalam lidah orang percaya ada kuasa. Saya ulangi sekali lagi, kenapa kita bersuka cita? Karena di dalam lidah orang percaya ada kuasa. Alkitab sampai bilang gini, hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Gak ada alasan untuk kita tidak bersuka cita. Just say a word. Rabbi, cukup katakan sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Dengan lain kata dia mau bilang, you have all the authority. Dan Yesus bilang, kuasa yang sama ku berikan kepadamu. Itu sebabnya the same power in your mouth. Ada kuasa yang sama di dalam mulut kita. Sama-sama bilang sama saya ada kuasa. Amin. Nah, ngapain kita bersungut-sungut? Tiap kali kita bilang mau mati, gue mau mati. Ya mati bener. Tiap kali kita bilang susah dan gak ada jalan. Berat hidup saya. Saya harus istri yang sengsara, punya suami kayak dia. Ya itu yang terjadi hari-hari. Amin. Ya baik, itu dia videonya saudara. Dan saya akan tanggapi video ini bagian per bagian supaya lebih jelas. Kuasa perkataan, sama-sama bilang sama saya perkataan. Kenapa kita bersuka cita? Karena di dalam lidah orang percaya ada kuasa. Saya ulangi sekali lagi, kenapa kita bersuka cita? Karena di dalam lidah orang percaya ada kuasa. Alkitab sampai bilang gini, hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Ya, jadi saudara, sebenarnya kita ini tidak punya kuasa perkataan ya. Yang punya kuasa perkataan itu hanyalah Tuhan. Nah, Pendeta Gilbert bilang di dalam lidah orang percaya ada kuasa. Nah, kalau kuasa yang dia maksudkan adalah Injil, saya setuju. Karena dalam Injil ada kuasa yang mampu menyelamatkan orang dari kebinasan kekal. Jadi yang punya kuasa itu Injil, bukan perkataan kita. Saya kira saudara paham maksud saya ya. Nah, kita sekalipun memberitakan Injil, ya, sekalipun kita memberitakan kebenaran, masih banyak yang menolak kita. Masih banyak yang tidak mau percaya. Nah, itu membuktikan kalau kita ini tidak punya kuasa perkataan. Ya. Jadi, harus dibedakan antara pengaruh dan dampak dengan kuasa. Itu tidak sama. Kemudian, Pastor Gilbert Lumendong ini mengutip Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya. Nah, ayat ini tidak berbicara tentang manusia punya kuasa perkataan. Tapi dari ayat ini bisa kita lihat bahwa apa yang kita katakan mempunyai dampak terhadap hidup kita. Jadi seperti itu. Ada alasan untuk kita tidak bersuka cita. Just say a word. Rabbi, cukup katakan sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Dengan lain kata dia mau bilang, you have all the authority. Dan Yesus bilang, kuasa yang sama ku berikan kepadamu. Yesus tidak pernah bilang seperti itu. Yesus tidak pernah bilang seperti itu. Itu sebabnya the same power in your mouth. Ada kuasa yang sama di dalam mulut kita. Sama-sama bilang sama saya ada kuasa. Amin. Gilbert Lumendong ini mengutip cerita ketika Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum ya. Dan di situ Yesus tidak pernah bilang, aku akan memberikan kuasa yang sama kepadamu. Yesus tidak pernah memberikan kuasa perkataan. Dalam cerita itu tidak ada indikasi kalau Yesus berikan kuasa perkataan. Nah, orang ini banyak yang suka karena dia lancar bicara. Padahal apa yang dia bilang itu karang bebas ya. Saudara, di sepanjang Alkitab, Yesus tidak pernah memberikan kuasa perkataan kepada murid-muridnya. Kalau kuasa membuat mujizat, mengusir setan, ya. Tapi kalau manusia punya kuasa perkataan, itu ajaran dari mana itu? Hanya Tuhan yang punya kuasa perkataan. Nah, ngapain kita bersungut-sungut? Tiap kali kita bilang mau mati, gue mau mati. Ya mati bener. Tiap bilang mau mati, ya mati benar. Siapa bilang? Pastor Gilbert, siapa bilang? Makanya saudara yang dengar video ini, jangan kita terlalu bodoh dan mudah percaya kepada seseorang hanya karena dia pendeta terkenal ya. Saudara bisa uji sendiri perkataan dari Pastor Gilbert ini melalui kehidupan saudara. Apakah yang dia bilang ini benar atau tidak? Tiap bilang mau mati, ya mati benar. Siapa bilang?
buktinya waktu saya sakit dan saya tidak tahan lagi ya, saya bilang, oh, mau mati nih, mau mati saja ini kalau begini. Tapi buktinya saya masih hidup, saya tidak mati benaran seperti ajaran Anda itu. Dan justru sekarang saya sedang membongkar kengawuran ajaran Anda itu, Pastor Gilbert Lumendong. Setiap kali kita bilang, susah dan kadang jalan, berat hidup saya. Saya harus istri yang sengsara, punya suami kayak dia. Ya itu yang terjadi hari-hari, amin. Tidak amin, ya. Logika Anda terbalik, Pastor Gilbert, ya. Justru karena dia sedang mengalami kesusahan, maka dia berkata susah hidup saya dan seterusnya. Justru karena dia punya suami yang buat dia sengsara, maka dia bilang dia istri yang sengsara punya suami kayak dia. Jadi seperti itu. Dan itu tidak ada hubungan sama sekali dengan kuasa perkataan, ya. Ajaran bahwa orang Kristen memiliki kuasa perkataan itu ajaran yang menyesatkan. Salah satu buktinya adalah komentar berikut ini. Dulu saya miskin karena saya sendiri merasa minder. Ketika saya tahu kebenaran, saya katakan dengan iman bahwa saya tidak lagi miskin, dan ternyata usaha saya benar-benar sukses. Jadi ini buktinya, ajaran kuasa perkataan itu adalah ajaran yang menyesatkan. Ajaran word of fight itu adalah ajaran yang menyesatkan. Dulu ya, ketika dia miskin karena dia sendiri merasa minder, ketika dia tahu kebenaran katanya ya, dia katakan dengan iman, dia katakan dengan iman bahwa dia tidak lagi miskin. Nah ini kalau saya boleh bilang suatu kebodohan ini. Kalau memang miskin, kenapa bilang tidak miskin? Itu namanya tipu diri sendiri. Ya. Katanya, ketika dia tahu kebenaran, maka dia katakan dengan iman. Ketika saya tahu kebenaran, saya katakan dengan iman bahwa saya tidak lagi miskin. Dan ternyata usaha saya benar-benar sukses. Nah jadi orang ini berpikir kalau dia sukses karena dia katakan dia tidak lagi miskin, ya, padahal dia sementara miskin pada waktu itu. Tapi saya mau bilang ya, walaupun Anda berulang-ulang kali bilang saya tidak lagi miskin, saya tidak lagi miskin, saya pasti sukses, saya pasti kaya, sampai mulut Anda berbusa-busa, kalau Tuhan tidak kehendaki Anda sukses, Anda tidak akan sukses. Jadi bukan karena perkataan Anda itu maka Anda sukses, tidak. Tapi karena Tuhan izinkan Anda sukses, maka Anda sukses. Jadi memang betul-betul ajaran kuasa perkataan ini ajaran yang menyesatkan ya. Word of fight adalah ajaran yang menyesatkan. Tapi apalah guna kesuksesan ya tanpa pengampunan Bapa. Banyak orang ya, merasa mereka diberkati Tuhan, tapi mereka sendiri tidak mengenal Tuhan. Jadi seperti yang dikatakan pendeta David Tong ya, tanpa pengampunan Tuhan, berkat Tuhan yang kita terima hanyalah untuk mempersiapkan kita menghadapi hari pembantaian. Jangan Anda pikir Anda sukses itu berarti Tuhan berkati Anda, sementara Anda sendiri tidak mengenal kebenaran, tidak hidup dalam kebenaran. Bisa saja berkat-berkat yang Anda terima itu hanyalah untuk mempersiapkan Anda untuk menghadapi hari pembantaian ya. Sebagaimana babi yang dipelihara dan digemukan hanya untuk dipotong. Demikian juga orang-orang yang tidak menerima pengampunan Bapa ya, tanpa pengampunan Bapa, semua yang mereka terima itu hanya membuat mereka gemuk untuk hari pembantaian. Jadi semoga ini bermanfaat dan sekian.